Selamat datang di Konspirasi Elit Global bersama saya Coki Pardede, Adriano Kolbi, dan kita kedatangan Salim Doer. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Hidup Jokowi. Hidup. Anda mengatakan hidup Jokowi di tempat yang tepat. Nah, karena kalau saya ke sana hidup. Waduh. Tergantung tempat. Tergantung tempat. Dan benar juga. Kalau di tempat lain kan hidup Jokowinya jok. Kalau Anda di hidup Jokowi, ini saya real. Beneran. Geng Solo. Kita kedatangan Salim Doer. Gimana kabar, men? Alhamdulillah, baik. Baik. So far aman. Emang udah Karena ada kalau ancaman baik apa aja? itu terlalu tinggi, so far aman dulu aja udah. Oke. Ada ancaman apa aja sejauh ini emang? Ancaman sih, ya DM biasa aja bang. Kalau sejauh ini ya DM. Cuman ya nggak gua read sih karena yang DM ribuan kan. Betul. Iya. Dan itu DM anti geng Solo ini. Iya, geng Solo biasa. iya. Buzzernya Bang Coki. Waduh. Dan yang paling lucu tuh kalau itu menunjukkan bahwa memang orang-orang yang DM kayak gitu kan sampai ribuan gitu memang mereka punya banyak waktu. Ya. Padahal kan kalau dia kirim email ke Lina Job Street atau Job Fair itu kan lebih kalau bisa 1000 kali DM ke lu masa nggak bisa? Itu berarti junjungan Anda belum bisa merealisasikan 19 juta. Oh, setidaknya dari 19 juta lapangan pekerjaan udah berkurang 1, saya kerja. Oh iya. Benar. Tapi 1899-nya masih nganggur. Masih nge-DM-in saya sampai sekarang. Nah itu dia. Sekarang kita akan bahas konspirasi seru banget nih, Dri. Ini adalah konspirasi salah satu kematian ibu negara kedua. Iya betul, ibu negara kedua. Ibu negara kedua. Karena kalau yang pertama kan Apa? Ibu negaranya? nah itu Coba dia. hafal nggak bang? Ini sejarah ya. Kita ngomongin konteksnya sejarah ya. Konteksnya sejarah. Jujur, saya kurang teredukasi. Lu kalau gue balikin dulu. Dia lempar gitu anjing. Jujur saya juga. Ya, ada yang jadi nama-nama jalan lah. Ya. Beliau. Jadi akhirnya langsung ke ibu negara kedua, Ya. yaitu Ibu Tin. Ya. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu nih. Mertua presiden hari ini. Yes. Mertua. Masih ya? Masih. Iya. Pisah itu sehabis 98 ya? 98. Oh. Tapi lu familiar nggak dengan nama beliau? Kalau Yang lo tahu dulu Ibu Tin, aja. Kaitannya sama Taman Mini bang. Benar. Oh iya betul. Cuma sekedar itu doang gua. Kapan terakhir kali lo ke Taman Mini? Gue pengen tahu nih orang umur 27 nih ke Taman Mini ini terakhir kali kapan? SD gua bang. Study tour SD ya, Pas study bangsat. tour doang itu juga. Bangsat. Pas study tour. Benar. Dia juga menurut gua yang paling terkenal itu tidak boleh ada yang poligami. Lu. Oh iya. Iya, pejabat-pejabat kalau ketahuan ada ini langsung dia. Pada waktu Tegas. itu di zamannya. Oke, kita langsung aja. Jadi ini kita profil beliau dulu. Beliau adalah ibu negara presiden kita yang kedua. Nama asli beliau adalah Siti Hartina. Dia lahir pada tanggal 23 Agustus 1923 dan wafat pada tanggal 28 April 1996. Dianggap memiliki tuah yang mampu mengangkat derajat suami menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Betul. Gue masih ingat loh nih, gue pada saat berita ini dibacakan gue ada di mana? Gue kayaknya lagi kumpul keluarga tuh. Waktu beliau wafat ya? Tiba-tiba kan karena waktu itu kejadiannya nggak ada berita sakit, nggak ada berita apa, tiba-tiba langsung jadi breaking news. Dan ini meninggalnya tanggal 28 April tahun 96. Wah ini coba nih, menurut tim kreatif kita ya, disebutkan terjadi angin kencang dan langit mendung yang buat beberapa orang itu ditafsirkan sebagai tanda peristiwa besar sesuatu akan terjadi. Ini ada pertanda-pertanda alam ya, Ya. sekitar Pulau Tunda. Ya. Soeharto memancing di Pulau Tunda, arus laut dilaporkan sangat kuat sehingga ia berpindah kapal. Di tengah aktivitas itu terjadi beberapa kejadian tidak biasa. Air di kapal tiba-tiba habis. Genset sempat mati. disertai hujan dan angin kencang. Ya. Pak Soeharto juga digambarkan sempat memutuskan dan menghentikan kegiatan karena kondisi alam yang dianggap tidak bersahabat. Wow. Oh, ini dia ya. Ini sebelum wafatnya beliau, Pak Harto sempat menjalani aktivitas santai. Ini foto-fotonya pada saat itu. Tapi memang vibe-nya Pak Harto tuh keren banget Lebih ya. mancing. Keren. Iya. Makanya kalau ada suami mancing, istri marah-marah takut habis mancing ini.
Bisa jadi. Oh, istrinya takut. Istrinya takut. Kadang-kadang orang benar. Bisa jadi, suaminya. bisa jadi. Betul. Walaupun yang lebih takut dia mancing kemana ini kan lebih bahaya itu soalnya. Sehari sebelum wafat, Ibu Tin masih sempat berjalan bersama cucunya di Taman Buah Mekarsari dalam kondisi sehat dan santai. Namun keesokan hari kabar duka datang tiba-tiba. Betul kan, emang tiba-tiba mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya ia terlihat aktif dan baik-baik saja. Nah, karena inilah pada akhirnya muncul konspirasi yang mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi kenapa beliau bisa wafat. Karena sebelumnya aktivitas beliau seperti aktivitas ibu-ibu pejabat pada umumnya. Normal. Jadi kalau sekarang itu ada proyek mobil dari India tuh apa namanya? Timor. Bukan. Agrinas itu Agrinas. Ya. Dulu the origin adalah ini yang dibawa oleh anaknya. Timor. Satu anak bawa Timor, satu lagi bawa Hyundai Bimantara di localize. Oh, dia bawa Hyundai. Iya, jadi katanya Menurut dua anak konspirasi. ini Ya. berebut siapa yang bisa memegang proyek Mopnas. Iya, mobil. Oh. Dan akhirnya dalam pertarungan dua anak beliau cekcok. Dan terjadilah menurut konspirasi dan rumor. Lagi-lagi ini menurut rumor ya, teman-teman. Masih rumor. Rumor katanya terjadilah baku tembak. Bukan baku hantam lagi, cuy. Langsung tembak. Baku tembak. Gila. Dan akhirnya dalam upaya mencoba untuk mendamaikan, beliau wafat di tengah-tengah situ. Tertembak nggak sengaja katanya. Gue pernah dengar juga sih bang nih berita ini. Nah, Ya, ini rumor bukan berita, cuy. Iya, rumor. Maksudnya dari mulut ke mulut sih biasanya kan. Betul. Tidak ada validasinya kan. Iya, Ya. betul. tapi lu punya memori nggak tentang Mopnas? Maksudnya, gue ingat waktu itu pokoknya taksi tiba-tiba ganti taksi, mobil coklat juga langsung ganti semua. Shoot, gitu. Memori gue Mopnas cukup buruk sih bang. Oh, apa tuh? Soalnya ini ada bakal mobil nasional yang luar biasa buatan anak Indonesia. Invisible mobil. SMK. Oh, betul. Itu yang baru. Itu yang baru. Dan itu kayak mobil, kayak pesawatnya Wonder Woman kan juga nggak kelihatan. Iya, referensinya. Referensinya apa-apa. Wonder Woman. Kalau gue referensinya Invisible Boot. Iya, betul. SpongeBob. Tapi kalau menurut official statement, 28 April 96 dia mengalami serangan jantung mendadak dan segera dibawa RSPAD, namun nyawanya tidak tertolong. nah ini dia. Ini Rick Leves ini siapa? Pengamat lah ya. Ya. Akhir masa kekuasaan Soeharto ditandai oleh munculnya perpecahan dalam rezim, di Iya. mana 6 anaknya disebut aktif memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi. Siti Hartina digambarkan sebagai figur yang berperan sebagai penyeimbang dan filter antara Soeharto dan anak-anaknya, terutama dalam meredam kepentingan bisnis keluarga. Ya. Salah satu contohnya ada proyek Mopnas. Timor mendapatkan fasilitas besar seperti impor 45.000 unit keringanan pajak, sementara satu lagi Bimantara yang berbasis Hyundai gitu. Gue inget nih, keluarga gue ngambil juga soalnya. Timor. Sempat punya Timor ya. Iya, tapi bagus nggak? Oke, maksudnya gini kan kita sangat sampai hari ini pun masih Jepang minded dan Korea waktu itu belum Sebagus sekarang. Iya. Bukan PR-nya belum kayak sekarang, tapi sebetulnya quality wise bagus, dua-duanya bagus. Gue sempet malah punya dua. Yang Bimantara nggak sempet dalam Bimantara, tapi akhirnya dibalikin lagi ke merek aslinya Hyundai Accent. Nah, Hyundai Accent-nya sempet ngerasain dan menurut gue testimoninya sangat Oke ya. sangat oke. Nah itu tadi konspirasi pertama kan karena sengketa bisnis di antara anak-anaknya. Sengketa bisnis. Yang kedua adalah menurut rumor yang beredar, Mungkin. legend kematian beliau itu adalah karena unsur mistis, di mana katanya ada perjanjian yang diingkari sama Nyi Roro Kidul. Gimana tanggapannya? Kalau ini Lu percaya nggak mistis sampai level negara kira-kira? Ya, nggak itu dia. percaya kalau gua. Tapi kan bahwa kayak pejabat tinggi negara bahkan kepala negara di berbagai macam negara pun Pasti punya punya penasihat mistis. spiritual. Tapi kalau gua nggak percaya sih. Oh. Kok bisa Nyi Roro Kidul itu kan Ratu Pantai Selatan ya? Yes. Yang Ya. ngurusin Indonesia. Betul. Maksudnya kalau seandainya dia mau ngurusin kan lebih ke angkatan laut. Iya betul. Navy. Navy. Cuma kalau gua nggak percaya mitos-mitos mistis ini. Tidak ya. Emang kalau tukang kaya jadi presiden nggak ada mistis? Berarti dia kompeten. Kompeten. Jago main catur. Jago main catur. Betul. Tidak ada janji yang Orang main catur dia buat papan berarti jago banget, Bang. Betul. Tapi menurut gua kalau misalnya ada mistisnya juga, the real mistis dari
beliau yang kita ngomong tadi ini adalah menghilangkan mobil. Iya kan? Iya. Begitu diproduksi langsung nggak ada. Itu pas udah digembur-gembur orang banyak percaya bang. Iya. Pak Jadi Prabowo Corbuzier salah bisa. satunya percaya, Betul, ya kan? betul. Pak JK juga salah satunya bang endorse Pak JK. Betul. Dan sekarang Yang jadi kereta ya. Jadi kereta cepat. Om Deddy juga kalah sulapnya gitu. Malah. Nah ini pokoknya intinya dari rumor tersebut adalah beliau pernah meminta supaya suaminya, Tidak melanjutkan pencalonan. ya, namun permintaan itu tidak diikuti dan ada costnya. Berarti gua keren loh berarti sosok Nyi Roro Kidul ini. Dia anti KKN dia bang. Ya. Udah kelamaan nih. Udah kelamaan nih kan. Bahkan dia juga demokrasi juga ya. Turut demo dia. Iya. Nyamar baju hijau. Tapi dia tuh Coba di atas gedung DPR apakah ada foto penampakannya? Iya, Gua kan? ikut dudukin. Dia pakai alma mater hijau kan. tapi sebenarnya kalau misalnya lo pengen lihat secara cocok logi ya, lo tau gedung DPR bentuknya kayak gimana kan? Iya. Iya, Ya, kayak begini. Kayak Iya. begini itu sebenarnya kan di tengah kayak nyinden terus begini kayak Iya. orang megang Oh, ini sayap-sayapan. sayap-sayapan yang orang. Nah itu lihat tuh kan tengahnya terus Iya. kayak begini. Ya tidak cocok sih sebenarnya itu cuma biar pas saja. Gue sering lihat ada meme gitu bang, kayak gedung DPR, Monas itu tuh dicocok logikan bentuk Kelamin laki-laki Iya, dan perempuan. iya, Iya. kayak Tapi gitu, katanya sih emang ada rumor yang mengatakan seperti itu. Tapi gua nggak tahu betul. Bang. Berarti kalau Ya, misalnya gedung- malam itu Monasnya copot gitu. Waduh. Tapi Bukan kalau Monas, gedung yang lebih mirip kelamin lelaki dulu pariwisata ya? Apa sih? enggak, gedung Telkom. Gedung Coba Telkom, gedung Telkom. Coba lihat gedung Telkom. Ini baru the real. Oh, bukan yang ini. Bukan. Gedung mirip penis, coba cari langsung muncul. Indonesia. Ada, Cuk. Yang itu. Itu sebelah yang gambar kedua. Sabta Lux itu bener-bener ya itu bisa, yang kedua bisa, gambar Ya, kedua bisa. enggak kalau itu ya ini nih. Soalnya Itu nah, sampai ada kanan kirinya. ya itu kan bijinya ada di bawah. balkonnya ya. Iya. Apa balik lagi ke konspirasi ini? Jadi cerita setelah ibu negaranya tiada gitu ya. Ya. Itu awal bergulirnya sampai akhirnya Iya. pelengseran 98. mulai turun. Habis ini lalu Betul. Tapi menurut gua itu suatu hal yang wajar gak sih? Kalau gua kalau di posisi Pak Harto ya, Iya. kalau di posisi Pak Harto orang yang selalu menemani gua dari awal gitu kan. Iya. Iya, Tiba-tiba meninggal, otomatis pikiran seorang presiden itu cabangnya banyak, Bang. Betul. Yes. Kalau kita mungkin pikirannya kayak sehari paling cuma 3 cabang, 3 yang kita pikirin atau 4. Kalau dia mungkin 30, 40. Ya. Ditambah satu yang menurut gua sangat luar biasa. Lo gitu. tau nggak? Akhirnya kan turun performanya. Betul. Karena memang kan udah Langsung terbiasa. duit ini tidak ada artinya. Iya. Tidak akan bisa mengembalikan Apa yang ini kurang. Taman Mini? Menurut gua ya dia pasti beliau juga setiap ke Taman Mini teringat lagi kan Iya. kita nggak tahu. Tapi kalau menurut gua ya the real cerita romantis itu Pak Harto dan Butin Iya. daripada Habibie Ainun. Iya. Itu the real orang yang menemani suaminya Ya, dari 0 sampai dari nol sampai sampai jadi Supreme Leader. supreme leader, Cuk. Tapi kenapa nggak ada yang misalnya Pak Harto dan Butin kenapa nggak ada yang mau? Karena pasti di demo orang kiri. Mau tayang trailernya, tolak. Padahal gue yakin cerita cintanya pasti menarik. Iya, betul. Kalau Ya. dari segi gue yakin itu lebih menarik, Cuk. Tapi yang jelas pelarangan poligami ada. Iya. Ya. Ya. Tapi hukumannya kayaknya itu yang rumor deh kayaknya. Tapi pelarangan poligami pada saat itu sih ada. Dan maksud gua Butin ini sebagai sosok wanita, sebagai sosok istri, cemburunya seperti itu menurut gua dia cinta banget berarti dengan Iya. Pak Harto gitu kan. Ini the real kisah cinta loh, men. Iya. The real kisah cinta. Gue lebih tertarik kalau ada PH yang tertarik coba deh bikin. Ini bagus banget loh, sumpah. Soeharto Tin. Ya. Iya. Iya, tapi kalau itu udah dibantah ya. Rumor tadi udah dibantah dengan anggota keluarganya sendiri yang mengatakan bahwa ini Mbak Tutut ya. Ya, maksudnya sebagai ibu aja kan lihat anak bertengkar itu kan pasti Iya. menyesakkan dada lah gitu. Betul. Tapi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa memang kalau misalnya buat para cewek-cewek ya, kalau misalnya kalian akan menjalani hubungan dengan orang-orang yang punya ambisi politik, kalian harus siap konsekuensinya. Bukan cuma sekedar bahwa calon pasangan Anda akan jadi milik rakyat. Anda juga akan kena getah dari Ya. pressure. Nah, gue mau nanya balik nih ke lu nih. Lu kan konten-konten lo kita tahu kan kayak gimana semua. Itu membuat nilai jual lo di market tuh makin tinggi dalam mendekati lawan jenis, atau akhirnya cewek-cewek malah kayak, wah bahaya. Oh enggak. Gimana aku memperkenalkan kepada calon mertuaku? Kadang-kadang itu Ya. gua malah yang gua takutkan cewek-cewek banyak, Bang. Oh, Banyak yang juga. gokil. Gua Tapi nggak jelek-jelek banget. Yang gua takutkan adalah
Opsus. Apa itu? Opsus itu kayak misalnya, nih misalnya lu pejabat gua kata-katain. Iya. Lu nggak suka sama gua, lu kirim cewek gitu buat Honey trap. Iya, honey Itu trap, honey bahasa trap. CIA-nya honey trap. Opsus. Lu Operasi khusus. menurut lo lebih gampang menolak uang atau menolak honey trap tadi? Nolak uang dong. Saya lebih suka cewek. Kalau secara sifat saya lebih Pak Soekarno dibandingkan Pak Harto. Oh, oke. Bagus. Lo Karena iya bener. kira-kira perbuatannya apa yang lo ngerasa kayak ini honey trap deh gitu. Iya, Daripada kayaknya ini dia obses suka nih. tulus sama lo. Ya kalau gua lihat mappingnya dulu dia di IG, dia nge-follow siapa aja. Dia followingnya siapa aja gitu. Iya, iya. Kali gitu. Oke, gue mau nanya. Menurut lo, red flag terbesar untuk orang yang mau deketin lu ya? Jadi ini bukan ke cewek secara umumnya, ini kita garis bawahi dulu. Misalnya ada orang mau mulai relationship sama lo. Lo kan pasti background checking dulu dong. Iya. Selain dari lo ngasih tahu bahwa resikonya kalau jadi pasangan saya gini, karena kan saya mainnya di sini gitu. Tapi red flagnya apa? Kalau dia follow apa di sosmed? Nge-follow Jokowi. Likes Lu nge-follow ini Bambang Saptono lu tuh. Waduh, lucu banget. Yang kata daily Jokowi itu. Tapi gue respect lu sama Pak Bambang Saptono lu. Iya. Dia kan tiap hari daily vlog Pak Jokowi ya. Itu dia kebal mental lu dia. Iya. Itu komentarnya full hujatan. Betul. Tapi dia konsisten. Betul. Nah, itu contoh tuh yang bisa dijadikan. Dan sebenarnya ya menurut gua belum tentu kebal mental juga. Kan kalau habis ngupload bisa lokal. Iya juga sih. Lu kan gak perlu baca. Coba dong bantuin gua. Kita ini gua 14 tahun pada saat kerusuhan 98. Iya. Coba Google nama anak-anak Soeharto dan kira-kira proyeknya apa aja. Dan waktu itu kita tidak punya sesuatu untuk membandingkan. Ya. Bahwa bagi-bagi proyek nih separah apa. Karena itu the original. Ada Mbak Tutut, Sigit, Bambang, Titi, Tommy, Dan Bami. Mami, Ya, Mbak oke. Mami, ya. Berarti kan tadi udah kesebut Mopnas 2 putranya kan? Ya. Jadi ada Mopnas, ada stasiun TV, ada jalan tol gitu kira-kira. Ya. Nah, lu sebagai aktivis hari ini, Ya. Buset, aktivis banget bang. bagi-bagi di keluarga nih menurut lu lihat 98 kayak gitu sama 2026 nih parah mana? Lebih parah sekarang jujur. Kalau dulu kita tahu bang jelas bang, Iya. bagi-baginya ke keluarga dan orang terdekat. Kalau sekarang hampir semuanya satu kabinet dibagi. Oh. Makanya kabinet Indonesia gemuk. Tapi bukankah gemuk itu adalah tanda-tanda sehat? Iya bang. Dan diabetes. Dan di sini. diabetes sebenarnya. Berarti stiker enakan zamanku tuh ada Itu kevalitannya, relate. ada kevalitannya ya. Valid itu, Karena valid. bagi-bagi nggak separah. Nah, korupsi zaman sekarang jauh lebih parah bang. Kalau kita ngomong korupsi, kolusi, nepotisme, sekarang jauh lebih parah. Kalau menurut gue sih. Iya, iya. betul. Nepotismenya bahkan udah bukan hubungan keluarga aja. Bapak, anak, wapres. Mantu, gubernur. Anak lagi jualan pisang, ketua partai. Ipar, ketua MK. Iya. Kurang nepotisme apa gitu? Betul. Nih, mau masalah jualan pisang nih lebih parah. Iya, lebih parah. Pisang. Jadi sebenarnya stiker itu sampai taraf tertentu ada benernya. Iya. Ada benernya. Enak zamanku toh gitu. Ini kan Pak Harto ini kan partainya Golkar ya kalau nggak salah. Iya, Ya, betul, Ada betul. nggak dari keluarga Pak Harto yang bisa menguasai Golkar ini? Kan ini dikuasain Bahlil. Iya, betul. Sampai Masih. sekarang. Udah berkuasa bertahun-tahun, puluhan tahun, dikuasain Bahlil. Tapi menurut lo, King of Solo sama Ratu Pantai Selatan, mana yang sungkem? Ratu bos. Ratu lah bang, Ratu. Jangan-jangan itu wilayah di extend gara-gara dikasih izin. Kalau menurut Dia gue, harus cabut. King of Solo ini bukan pantai selatan, no, pantai utara semua. Iya, Pegang semua dia. pantai seluruh pantai timur, barat, timur laut semuanya. Itu anak buahnya dia aja Panglima Hormuz bang. Wah, sulit. Bahlil. Kita bacain surat pembacanya coba kita tanggapi. Gue baru ngeh. Ini Anon 23 ya, gue baru ngeh soal cerita Ibu Tin. Halo tim, gue baru baca-baca lagi soal beliau dan jujur gue jadi agak mikir. Katanya sebelum meninggal, beliau masih sempat jadi aktivis biasa, terus tiba-tiba drop karena jantung. Ada juga cerita dari orang terdekat kalau awalnya cuma sesak nafas, bukan langsung sakit parah. Yang bikin gue kepikiran dari dulu sampai sekarang, cerita soal hari-hari terakhirnya itu beda-beda versi. Walaupun ujungnya tetap bilang karena beliau sakit jantung. Gua nggak nuduh apa-apa ya, cuma jadi ngerasa kalau kejadian besar kayak gitu ternyata selalu punya banyak cerita sampingan yang beredar di sekitar lingkar orang-orang kuat. Apalagi kalau kita lihat era itu banyak banget cerita soal anak-anak konglo atau keluarga elit yang lagi naik daun, rebutan pengaruh, proyek, dan posisi. Jadi makin kesini gue jadi penasaran, sebenarnya di balik semua cerita ini apa? Oke, jadi dia jadi bertanya-tanya ya.
Tapi sebelum kita lanjut ke email lainnya, menurut gua saat berita kematian lo itu ada konspirasinya, berarti lo udah besar. Iya. Betul. Kalau lo mati kayak, oh ya berarti lo masih. Iya. Ya. YouTube-nya belum premium berarti. Iya, itu kan belum Tapi kan beres. juga Betul. di era 96 ini kan ilmu parenting belum banyak ya. Maksudnya, Betul. Ibu ini nggak tahu gimana bagi yang adil ke anak-anak ini kan. Betul. Itu orang tua yang bermasalah dengan anak tuh masih banyak. Banyak. Channel Nikita Willy belum ada. Belum ada. Lagu It Gitaf, It Gitaf aku belum. sudah tak marah. Nggak ada, belum Nggak ada. Kita belum lahir. Jadi kemarahan-kemarahan anak dan orang tua sih kalau mau dilihat ada benernya mungkin ada bener ya, tapi belum tentu itu yang terjadi kan. Iya. Satu lagi emailnya gue mau Email baca. apa tadi? Kenapa cerita orang besar selalu berubah-ubah ya? Halo tim, gue lagi baca ulang soal Ibu Tin, terus gue ngerasa aneh sendiri di satu versi. Intinya cerita- berubah lah. Iya, intinya berubah-berubah lah. Oke, tapi kalau menurut lo nih, lo mungkin bisa mendisklaimer ini lo dengan pergerakan lo di sosmed sekarang. Kalau lo meninggal nanti, kan gitu kan keniscayaan ya. Gua, Adri, lo juga kita semua pasti akan meninggal. Kira-kira ada yang fans jadi penerus lo? Iya, itu pertanyaan pertama dan kedua Kakak kemungkinan Doer besar. adalah acor. Aduh, anjing banget kakak. Itu klaim-klaim Doer. gitu wajar gak sih kalau misalnya orang tergantung kebutuhan orang yang mau ngerubah itu gak sih Bang? Iya. Ada orang yang memang ngerubah cerita untuk kepentingan tertentu, ada. Hmm. Ada ya kan contohnya di kepercayaan-kepercayaan tertentu Ya, ya, merubah ini untuk alit. Gini deh, lu nih misalnya dicederai atau ya jangan sampai meninggal, dicederai di mana dia? Apakah ada doer-doer holik yang Iya, fans lo ada? Doer Holic? ikut memperjuangkan hak? Apa emang nih kasus lewat aja gitu? Iya. Pasti ada sih Bang, tapi seminggu doang kayaknya. Hashtag Justice for Salim Doer seminggu paling. Gue udah inilah mikir ke sana lah. Iya. Tapi Tapi kalau makanya terlalu apa lah, fans kita itu kayak cuman paling Al-Fatihah buat Salim Doer kalau Salim Doer gitu doang gitu. tapi gua ya, ini jadi cita-cita gua nih. Gua pengen nanti karena meninggal kan keniscayaan. Iya. Kita nggak bisa menghindari Benar. itu. Ya. Gua pengen nanti kalau meninggal prosesi matinya gua nih jadi konspirasi. Iya. Kayak Oh, Kurt lo udah Cobain. pasti jadi konspirasi. Aduh anjing lucu banget sih. Iya bener. Lo dapat beasiswa aja banyak, konspirasinya apalagi. Tiba-tiba Bang Coki dipanggil Bapomet. Ada cerita kayak gitu kan. Selama 40 hari. Iya. Menghilang. Soalnya kalau lo udah berpuluh-puluh tahun di dunia ini terus meninggal lo kurang ada konspirasinya kayaknya belum menang sepenuhnya. Iya. gitu. Kayak Hitler aja tuh. Betul. Iya, Itu Hitler. banyak yang ini. John F. Kennedy. John F. Kennedy juga. Siapa lagi nama-nama besar yang meninggalnya tuh penuh dengan konspirasi ya? John F. Kennedy, John Lennon. John Lennon, ya John Lennon. Lo ada nggak sebelum kita tutup? Nanti kita edit aja. Lo ada nggak satu orang besar yang meninggalnya menurut lo konspirasinya benar? Sambil lo mikir ya. Pak Harto juga katanya kan meninggalnya lama karena ada ilmunya. Lo tahu nggak sih? Iya. Oh, bahkan ada ini Pak Harto masih hidup hari ini juga ada konspirasinya. Ah, yang benar Soekarno. lo. Oh, konspirasi beliau. Konspirasi Kenapa? beliau. Yang lo dengar apa? Yang gue dengar ya, Ya. Rumor ini rumor. ini rumor. Soekarno masih hidup. Ya. Soeharto masih hidup juga ada kok. Michael Jackson juga katanya masih hidup. Michael Jackson masih hidup sama ini siapa? Udah siapa yang udah mati Jeffrey. kalau gitu anjing. Semua Jeffrey Epstein tuh masih Oh, hidup, iya. masih hidup katanya. Tupac juga katanya masih hidup, Cok. Iya. Ya. Akhirnya nggak ada yang mati. Semua. Edi Tansil aja hidup katanya. Oh iya, Edi Tansil masih hidup. Oh, enggak, maksudnya mungkin Pak Harto udah nggak ada, tapi waktu di kabar kamu meninggal tuh berapa tahun rumor dia masih hidup banyak banget. Karena kan waktu itu Presiden Gus Dur lagi menyidang keluarga Cendana. Oh iya, benar-benar. Makanya dia bikin surat kematian gitu ya. Gitulah. Jadi memang ya Ya Indian semuanya bakalan mati sih bang. betul. Kecuali Jokowi, hidup Jokowi. Oh betul, sampai kapanpun itu Tetap hidup Jokowi. Sampai Bang. kapanpun. Itu kan kata walaupun Pak Jokowi sudah Betul. meninggal, hidup Jokowi akan selalu ada bang. Betul, Di betul. negara ini. Betul, betul. Oke. Kalau kita lagi di episode selanjutnya.